Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 53533. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah kita buat, yang telah dibuat kemarin pada saat praktikum di web, dan itu mengenai tentang bahasa pemrograman PHP. Nah, yang mana di sini kita belajar dasar-dasar dari bahasa pemrograman PHP tersebut. Nah, bisa dilihat pada layar sebelah kiri ini terdapat banyak sekali file yang telah dibuat, itu mulai dari indeks, variabel, string, hingga seterusnya. Nah, itu di sini oke, langsung saja karena ini pembahasannya cukup kompleks dan banyak. So, yang pertama, index.php. Nah, untuk di sini ini memunculkan atau eh, perintah dasarnya itu seperti ini. Jadi kalau mau melihatkan teks yang ditulis itu menggunakan echo, maka di sini akan bisa terlihat. Oke, kita seperti itu. Lanjut pada file selanjutnya yaitu variabel. Di sini variabel itu ada, kalau variabel di sini itu menggunakan gambar atau icon dolar sebagai kata dan angkanya seperti ini. Kemudian dilakukan print, atau kalau yang biasanya itu print atau ditampilkan pada tabelnya itu maka ada echo, tanda logo variabelnya, kata dan angka, maka akan keluar seperti ini tidak bisa Nah, akan makan keluar seperti ini. Lanjut pada bagian string. Nah, pada string ini itu dia juga sama seperti perintah-perintah dasarnya, itu ada teks dan teks dua, kemudian di print, maka dia akan seperti ini. Dan kalau di string ini ada yang khas, yaitu mengenai ini. Nah, strlen. Nah, ini dia itu menghitung jumlah baris atau jumlah kata-katanya itu beserta spasinya, dan juga bisa memilih kalimat yang, dan juga memilih terus menghitung katanya berada di posisi keberapa. Kemudian ada array nomor, ini dia itu data array, itu nama-nama, terus di print dengan hitungannya itu mulai dari 0 sampai 2, dan bisa di print disusun seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Dan lanjut pada bagian array asosiatif. Array itu ada 3 ya. Kemudian yang ini yang kedua, jenis array yang kedua. Nah, array yang kedua ini itu dia juga sama umur. Nah, ini di print dengan Pak Jono berumur. Nah, ini dikasih umurnya Pak Jono berapa tahunnya, ini ternyata 29 tahun. Kemudian ditambahin dengan umurnya Pak Joko tuh. Lanjut pada bagian multidimensi, dia itu bisa apa ya, jadi datanya tuh lebih banyak atau lebih kompleks dengan ini ada tanda kurungnya, jadi dia tuh datanya lebih kompleks. Nah, tidak seperti yang array sebelumnya. Nah, ini tuh bisa dipanggil uh, datanya variabel keluarga Joko, terus dengan angka 2 berarti dari Juwana. Nah, berarti akan keluar Juwana adalah anggota keluarga dari Pak Joko. Kemudian if else ini dia akan pertama, dia ini date D, ini berarti mengambil data hari sekarang. Nah, di sini ada if else-nya. Jadi ketika dia posisinya itu di ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Tapi namun jika tidak seperti ini, maka akan dikeluarkan ini gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau sekarang hari Minggu, maka akan keluar sesuai hari Minggu ini. Nah, sekarang kan bukan Monday. Nah, sekarang itu Sunday, maka akan keluar seperti ini. Hari Minggu, nikmati waktu istirahat ini gitu. Dan save. Nah, save ini kemungkinan sama, cuman beda saja, agak sedikit berbeda. Nah, ini sama, dia memanggil variabel D itu dengan date, mengambil hari sekarang. Itu ketika dia Saturday, maka akan keluar selamat berakhir pekan, kalau Sunday selamat menikmati akhir pekan. Nah, juga seperti itu. Jadi ini dicek apakah dia itu jika dia kondisinya seperti ini, maka akan seperti ini. Namun tidak, kenyataannya tidak, itu berada di Sunday, maka akan keluar selamat menikmati akhir pekan. Kemudian lanjut pada switch ini
Ya, dia ini ada beberapa kondisi. Jadi dia akan di-print angka 1, angka 2, angka 3. Tapi namun dia harus melihat angka atau variabel X atau variabel yang kita cantumkan. Nah, di sini angkanya itu yang dari case pertama itu adalah case pertama itu angkanya 1. Case kedua itu angkanya 2. Case ketiga angkanya 3. Nah, kemudian diperiksa, nah, namun ternyata ketika angka 1 sampai 3 ternyata X-nya atau variabelnya itu dia tidak ada angka 1 sampai 3, maka dia akan dikeluarkan seperti ini. Dia bukan angka 1 sampai 3, ternyata dia angka 7. Tuh. Oke, lanjut pada bagian while. While ini sama tapi perulangan ya. Nah, ini dia akan dia perulangan. Jadi kita memasukkan angka. Angkanya itu I, variabelnya itu kan ini sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 ini itu ternyata lebih kecil. Kalau kalau ini itu dia lebih apa ya, kayak range-nya itu berarti 1 sampai ke 7. Berarti 1 sampai 7. Nah, maka dia akan memproses, mengolah atau mengulang datanya itu hingga ke angka 7. Nah, ini ditambahin angka, kemudian di spasi dan di atau di enter di paragraf. Maka akan 1 2 3 sampai 7. Kemudian lanjut kedua, ini sebenarnya sama yang kedua. Itu cuma beda pemrosesan saja. Ada yang diproses terlebih dahulu, ada yang dilakukan pengecekan, ada yang dilakukan dulu baru dilakukan pengecekan. Kalau masalah yang do while ini dia itu melakukan terlebih dahulu, habis itu melakukan pengecekan. Kalau while ini dia mengecek dulu. Nah, seperti kurang lebih alurnya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian for, dia ini juga melakukan perulangan. Nah, perulangannya itu dia itu seperti ini. Hello guys. Nah, I-nya itu 1 dan I minimal. I minimalnya itu 1 dan I mentok atau istilahnya yang terbanyaknya itu 5. Kemudian ditambahkan, dijadikan 1, maka dia akan mengprint 5 kata-kata ini. Kemudian selanjutnya itu ada for each. For each ini dia juga sama melakukan perulangan, yang mana dia itu mengambil data dari array. Jadi dia akan ada array-nya, terus kemudian dia dikeluarkan perulangannya. Kemudian ada tes. Tes ini dia mengambil data atau datanya itu dari file sebelah atau file vars sini. Jadi warna-warnanya harus seperti ini, apel dan hijau. Kemudian kalau di print akan jadi sebuah apel hijau. Kemudian ada function. Nah, function di sini itu kan kalau di sini kan kalimatnya yang di print kan cuma satu. Gunung yang terkenal adalah nama gunung. Nah, pada variabel nama gunung ini ada 2 gunung, Merapi dan Semeru. Maka akan dilakukan perulangan 2 kali sesuai dengan data gunungnya. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu tes 1 atau di sini itu dia itu bisa membuka file lagi. Ya, di sini tes 1 dia itu bisa membuka, nah menuju ke file 1 ke sini. Nah, itu nama gunungnya adalah seperti ini. Kemudian lanjut pada bagian form HTML. Nah, form HTML ini dia berikan breakdown, ada kolom-kolomnya gitu, bisa kita isi terserah ya, misalnya Cahyo, terus umurnya 23, terus kita kirim, maka akan lanjut pada file selanjutnya yaitu welcome. Ada kalimat selamat datang Cahyo, umurnya 24 tahun. Nah, kemudian ada tabel. Nah, ini penugasan yang diberikan oleh Pak Ibnu itu menggunakan array seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.